Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Solehatun Mahdiah. NIM saya 19107000062. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar humanistik. Secara luas, definisi teori belajar humanistik ialah sebagai aktivitas jasmani dan rohani guna memaksimalkan proses perkembangan. Sedangkan secara sempit, pembelajaran diartikan sebagai upaya menguasai khazanah ilmu pengetahuan sebagai rangkaian pembentukan kepribadian secara menyeluruh. Sedangkan pertumbuhan yang bersifat jasmania tidak memberikan perkembangan tingkah laku, dan perubahan atau perkembangan hanya disebabkan oleh proses pembelajaran seperti perubahan habit atau kebiasaan, berbagai kemampuan dalam hal pengetahuan atau sikap maupun keterampilan. Sedangkan dalam pandangan humanisme, manusia memegang kendali terhadap kehidupan dan perilaku mereka, serta berhak untuk mengembangkan sikap dan kepribadian mereka. Dan tujuan dari belajar teori humanistik ini ialah untuk menjadikan manusia selayaknya manusia. Keberhasilan belajar ditandai apabila peserta didik mengenali dirinya dan lingkungan sekitarnya dengan baik. Ada beberapa tokoh dalam teori belajar humanistik, yakni yang pertama Abraham Maslow. Bagi penganut teori humanistik, rangkaian pembelajaran berangkat dan kembali kepada individu. Dari teori-teori belajar behavioristik, kognitif, dan konstruktivistik, teori inilah yang paling abstrak yang mendekati dunia filsafat. Sedangkan biografi dari Abraham Maslow, yakni Abraham Maslow hidup di masa di mana banyak pandangan dan aliran psikologi baru yang hadir sebagai cabang keilmuan. Sedangkan kepopulerannya dapat ditemukan melalui sumbangsihnya dalam ilmu geografi serta demografi. Dan berkat teori hierarki kebutuhan yang dicetuskannya, namanya menjadi populer. Dan Maslow ini lahir di New York pada 1908. Ia dikenal dengan jasanya yang membidani lahirnya pandangan pengaktualisasian diri, dan ia wafat pada tahun 1970 di California, Amerika. Sedangkan teori belajar humanistik Abraham Maslow ialah menganggap peserta didik sebagai subjek yang merdeka guna menetapkan tujuan hidup dirinya, dan peserta didik dituntun agar memiliki sifat tanggung jawab terhadap kehidupannya dan orang di sekitarnya. Bahkan, menurut hierarki, kebutuhan Maslow ialah pemuasan kebutuhan seseorang yang dimulai dari yang terendah, yaitu yang pertama fisiologis, yang kedua rasa aman, yang ketiga cinta dan rasa memiliki, yang keempat harga diri, dan yang kelima aktualisasi diri. Implikasi teori Abraham Maslow dalam pendidikan agama Islam, yaitu Maslow merupakan salah satu pelopor aliran psikologi humanistik. Maslow percaya bahwa manusia terdorong untuk menerima dan memahami dirinya sebisa mungkin. Teori hierarki kebutuhan merupakan teori yang terkenal sampai saat ini. Sedangkan menurut Maslow, manusia terdorong oleh pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Akan tetapi, kebutuhan-kebutuhan tersebut mempunyai tahapan atau tingkatan, mulai dari yang terendah sampai yang paling tinggi. Adapun implikasi positif teori ini ke dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, yakni yang pertama dapat memenuhi kebutuhan fisiologis, yang kedua mengakomodasi kebutuhan rasa aman secara fisik maupun psikis, sedangkan yang ketiga dapat memenuhi kebutuhan sosial yang mana dibutuhkan oleh seseorang supaya ia dianggap sebagai warga komunitas sosialnya, sedangkan yang keempat yakni kebutuhan ego, dan terakhir yakni kebutuhan aktualisasi.
Tokoh selanjutnya yakni Ken Roger, yaitu ia dilahirkan pada tahun 1902 dan ia wafat pada tahun 1987 di California. Sedangkan pada masa mudanya, ia tidak mempunyai banyak teman sehingga dia lebih banyak menghabiskan waktu-waktunya untuk membaca. Nah, dia akan membaca buku apa saja yang ia temui termasuk kamus dan ensiklopedia. Meskipun ia sebenarnya sangat menyukai buku-buku petualang. Dan salah satu ranah ketika ide Robert masih terus memiliki banyak pengaruh adalah dalam peraihan tujuan. Ia dapat menetapkan dan meraih tujuan untuk mengatur kehidupannya agar ia dapat memberikan hasil yang diinginkan dan menambah arti pada kegiatan dia sehari-hari. Sedangkan menetapkan tujuan merupakan hal yang mudah, namun menetapkan tujuan yang tepat dapat menjadi lebih sulit daripada kelihatannya. Sedangkan menurut Roger, penyebab dari kecemasan psikologis adalah inkongruensi atau saat diri ideal seseorang tidak cukup bertumpukan dengan konsep dirinya, dan inkongruensi atau pada saat diri ideal seorang individu tidak cukup untuk berpijak terhadap konsep dirinya. Dan inkongruensi ini dapat dipresentasikan melalui tujuan-tujuan yang mana seseorang pilih untuk diraihnya. Sebagai contoh, meraih tujuan untuk berhasil dalam bidang biologi, tetapi bahkan tidak menyukai biologi ataupun membutuhkan keberhasilan tersebut untuk mencapai tujuannya menjadi seorang arsitek. Terdapat kemungkinan bahwa orang tua dari orang tersebut adalah ahli biologi dan selama ini ia diharapkan akan melakukan hal yang sama walaupun ia merasa bahwa arsitektur lebih menyenangkan dan memuaskan. Sedangkan dalam buku Freedom to Learn, ia memperkenalkan beberapa prinsip-prinsip belajar humanistik yang sangat penting, yakni yang pertama, manusia itu memiliki kemampuan untuk belajar secara alami. Sedangkan yang kedua, yakni belajar yang bermakna terjadi apabila subjek matter dirasakan peserta didik mempunyai relevansi dengan maksud-maksudnya sendiri. Sedangkan yang ketiga, yakni belajar yang melibatkan suatu perubahan yang ada di dalam tanggapan mengenai dirinya dianggap mengancam dan cenderung akan ditolaknya. Sedangkan yang terakhir yakni pekerjaan-pekerjaan belajar yang dapat mengancam diri adalah sangat mudah untuk dirasakan dan mudah diasimilasikan. Cara belajar Roger yaitu peserta didik yang belajar hendaknya tidak ditekan, melainkan ia dibiarkan belajar bebas. Peserta didik diharapkan bisa mengambil sebuah langkah sendiri dan berani bertanggung jawab atas langkah-langkahnya yang diambilnya sendiri. Sedangkan dalam konteks tersebut, Rogers menyatakan ada 5 hal yang penting dalam proses belajar humanistik, yaitu yang pertama, satu, hasrat untuk belajar. Yang selanjutnya ini belajar bermakna. Yang ketiga ini belajar tanpa hukuman. Yang keempat yakni belajar dengan daya usaha atau inisiatif sendiri, dan yang terakhir ini belajar dan perubahan. Implikasi teori belajar humanistik Carl Roger dalam pembelajaran pendidikan agama Islam itu meliputi penerapan teori belajar humanistik dalam proses pembelajaran. Sedangkan sehubungan dengan hal tersebut, maka menurut Roger dan Sri Rumini membagi dua macam program, yaitu yang pertama, Confluent Education adalah proses pendidikan yang memadukan antara pengalaman afektif dan belajar kognitif di dalam kelas. Sedangkan yang kedua yakni pembelajaran cooperative learning. Pembelajaran ini mengacu pada metode pembelajaran yang mana peserta didik bekerja sama dengan kelompok kecil dan saling membantu dalam belajar. Sedangkan menurut Jameson yang dikutip Jamil Suprihatiningrum, ada 5 unsur penting dalam belajar kooperatif.
yakni yang pertama saling ketergantungan secara positif, yang kedua yakni interaksi tatap muka semakin meningkat, yang ketiga yakni tanggung jawab individual, yang keempat yakni keterampilan interpersonal dan kelompok kecil, dan yang terakhir yakni proses kelompok. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.